أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يقدم من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Di dalam ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alayha malaikatul ghiladul syidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan dari batu yang dijaga oleh malaikat yang kejam dan sadis, keras, yang tidak akan nolak atas perintah Allah dan selalu mengerjakan atas perintahnya. Bagaimana cara menjaga kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Maka caranya cukup satu saja, yaitu dengan sholat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW jelaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati as-shalah wa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Awal pertama amal yang akan dihisab oleh Allah itu pada amalnya adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka insya Allah amal yang lain menjadi benar. Tetapi jika sholatnya rusak, maka akan menjadi rusaknya terhadap amal ibadah yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka, itu dengan mengajarkan mereka untuk mengerjakan sholat. Sejak kapan anak kita diperintahkan untuk sholat? Muru awladakum bis-sholah hum abna'u sab'in sinin fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat ketika dia usia 7 tahun. Pukullah dia ketika ia usia 10 tahun. Jadi mengajarkan anak-anak kita ini sholat itu sejak usia 7 tahun. Ketika usia 10 tahun tetap juga tidak menjalankan perintah Allah, maka boleh orang tua memukulnya, yang artinya memberikan pendidikan kepada anaknya untuk menjalankan sholat. Kalau anak-anak generasi sholat terhadap perintah Allah SWT, saya yakin musola kita akan makmur. Kenapa? Penuh dengan jamaah yang tentunya mengerjakan sholat. Pertanyaannya,
Sholat yang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Tentu sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Di mana tempatnya? Yaitu di mushola atau tempat masjid. Nah, bagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, sholatul jamaah al-qadu min sholatul fardin bi sab'in wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu pahalanya lebih besar dibanding dengan sholat sendirian, dan itu sebanyak 27 kali lipat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tadi kita memakmurkan mushola kita, memakmurkan masjid kita, tempat ibadah kita, yang insya Allah, kata Allah, siapa yang memakmurkan masjid, maka nanti Allah akan bangunkan dia rumahnya di surga. Siapa yang memakmurkan masjid, mushola, maka nanti Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan naikkan derajatnya, insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat kita, diberikan oleh Allah kesehatan sampai puasa kita penuh dalam 1 bulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.